Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Ngariksa. Alhamdulillah jumpa lagi di Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Kali ini saya tidak akan membacakan manuskrip, tapi saya akan berbincang-bincang dengan ahli waris dari Hasanah Fataniyah. Hasanah Fataniyah ini ada di Kuala Lumpur di Malaysia, satu institusi penerbitan khusus karya-karya ulama Nusantara. Saya akan berbincang-bincang dengan yang sekarang memimpin Hasanah Fataniyah, yaitu saya biasa menyebutnya Kak Nel Wan Jumanatun Nailiyah. Kita akan kenalan dengan beliau. Assalamualaikum Kak Nel. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabarnya baik? Alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk bincang-bincang di Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Mungkin sudah kenal Ngariksa sebelumnya? Ya, sudah kenal lah. Sudah kenal. Bisa ikut setiap Jumat malam. Setiap Jumat, dua Jumat malam. Ya, Alhamdulillah. Mungkin Kak Nel bisa sebelumnya berkenalan dulu dengan Sobat Ngariksa. Silahkan. Okay, nama saya Wan Jumanatun Nailiyah binti Muhammad Sorir. Saya merupakan puteri ketiga dari 6 bersaudara, dan sekarang saya di Khazanah Fataniyah untuk menguruskan Khazanah Fataniyah sebagai wakil keluarga. Sebagai wakil keluarga. Jadi Kak Nel ini sebagai ahli waris dari almarhum Syekh Muhammad Sagir Abdullah ya. Sobat Ngariksa barangkali masih ingat bahwa almarhum Syekh Muhammad Sagir Abdullah itu adalah seorang yang giat sekali menghimpun karya-karya ulama Nusantara. Beliau menghimpun manuskrip-manuskrip dan kitab-kitab langka, kitab-kitab nadir, dan kemudian dihimpun di Hasanah Fataniyah. Sekarang dilanjutkan oleh putri beliau, Kak Nel atau Wan Jumanatun Nailiyah. Kak Nel, almarhum ini kalau boleh cerita, putra-putrinya ada berapa? Okey. Kami punya 6 beradik. 6 beradik. 3 laki-laki, 3 perempuan. 3 laki, yang paling. Kak Nel yang keberapa? Saya nombor 3. Yang ketiga. Yang ketiga. Ya, mungkin bisa diceritakan tentang ibunda, tentang Umi. Ya. Dan Umi saya Hamidiah binti Abdul Majid, dari orang Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Barat. Barat. Dari negara Indonesia. Yes. Ya. Okey, dari Kalimantan Barat. Jadi berarti almarhum Wan Sagir Abdullah itu pernah di Pontianak juga ya? Iya. Mungkin bisa diceritakan tentang bagaimana sih sebetulnya almarhum di mata keluarga, di mata Kak Nel. Almarhum kan tokoh besar yang menghimpun manuskrip-manuskrip. Apakah tidak mengganggu waktu keluarga mungkin? Okey, saya anak ketiga, dan jadi saya itu dilahirkan ketika saya panggil Buya. Buya. Panggil ayah tu Buya, kami panggil Buya. Kita panggil Buya sekarang. Saya panggil Buya. Jadi saya dilahirkan tahun yang ketika itu kemuncaknya Buya ni mendirikan Khazanah Fataniyah. Baru mendirikan Khazanah Fataniyah. Tahun berapa ya? 90. Sekitar 90. Baru pindah ke Malaysia tahun 89. Jadi dari kecil sudah melihat Buya ni membuat kerja-kerja berkaitan koleksi, mengumpulkan dan menyelamatkan bahan-bahan yang ada. Jadi kalau di mata kita ni setiap malam stay waktu malam untuk menyiapkan ya. Kemudian Buya ni kalau kegemaran dia buah mangga, buah pelam. Lagi apa lagi yang nak cakap? Jadi sejak kecil memang putra-putri Buya melihat aktivitas beliau ya. Dan kalau tidak salah nama-nama putra-putri juga diambil dari manuskrip ya. Iya, betul. Mungkin Kak Nel bisa cerita nama Kak Nel sendiri, Wan Jumanatun Nailiyah ya. Itu diambil dari mana? Okey, kalau Buya ni kan orangnya terlalu sayang kecintakan kepada datuknya Syekh Ahmad Al-Fatani. Syekh Ahmad Al-Fatani seperti yang sudah datuk beliau ya. Datuk beliau. Jadi apa-apa perjuangannya tu untuk menaikkan nama Syekh Ahmad Al-Fatani itu, meneruskan perjuangan Syekh Ahmad Al-Fatani itu. Jadi sehinggalah pada nama kami 6 beradik juga menggunakan dari kitab-kitab karya-karya Syekh Ahmad Al-Fatani. Kalau saya sendiri Jumanatun
dan juga kakak saya yang sulung Jumanatul Karamah dan saya Jumanatul Nailiyah. Jumanatul itu dari kitab Jumanatul Tauhid. Jumanatul Tauhid. Jumanatul Tauhid karya Syekh Ahmad Al-Fatani Jumanah. Kemudian kalau saya Naili itu dari Tashil Nailil Amani. Nailil Amani. Kitab Nailil Amani memperoleh cita-cita. Ya, kitab Nahu. Kitab Nahu. Ya, kitab Nahu. Jadi kemudian adik saya Wan Muhammad Unwanuddin daripada kitab Unwanul Falah. Unwanul Falah. Kemudian ada adik nama Ajibuddin dari kitab Mir'atul Ajaib. Karangan Syekh Ahmad Al-Fatani juga. Dan kemudian yang paling kecil dari kitab Bahjatul Muqtadin wa Farhatul Mujtadin wa Nur Farha. Jadi semua nama kami itu daripada... Tidak merasa berat punya nama dari kitab-kitab ulama besar? Jadi motivasi harus belajar. Saya harus belajar. Jadi saya harus belajar. Jadi sekarang kitabnya ada? Kitab Jumanatul Tauhid itu? Iya ada. Ini Jumanatul Tauhid. Kalau boleh lihat, izin, bismillah. Saya izin, Sobat Ngariksa, ini kitab dari Jumanatul Tauhid karangan Syekh Ahmad Al-Fatani. Kata Jumanah yang kemudian diambil untuk putrinya ya. Kalau putra tidak ngambil dari Jumanah ya. Mungkin di sebelah mana ya? Saya kan tidak tahu ada namanya. Di kolofonnya, Prof. Di kolofonnya ya. Oh, ini bentuknya nazom nih Sobat Ngariksa. Jadi bentuknya nazom. Nanti kita lihat nih baharnya bahar apa nih, kita lihat. Karena kalau nazom itu pasti ada polanya dalam bahasa Arab. Dan ini bahasa Arab ya, jadi Syekh Ahmad Al-Fatani tidak hanya menulis dalam bahasa Melayu, bahasa Arab juga bahasa Arab juga. Jadi yang ini Qaulul Fakir Ahmad Al-Fatani. Nah, ini Sobat Ngariksa nanti kita shoot ya. Ini halaman 17. Saya coba baca, izin ya, Kak Nel. Qala Al-Fakir Ahmad Al-Fatani Saqahu Rabbi Sofil Irfani. Ini Sobat Ngariksa, kalau saya rasakan ini baharnya itu sama dengan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Itu satu kitab Nausorob yang tertinggi, Bahar Rojaz ini. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Iya, saya kira itu. Nah, kita coba ya. Qala al-faqiru Ahmadul Fatani saqahu Rabbi Sofiyal Irfani. Pas ya. Jadi ibarat pola baju dengan nazom itu, kalau pas itu berarti baharnya sama nih, Bahar Rojazi. Tamat bihamdi Rabbinal Majidi manzumati Jumanatut Tauhidi. Dari situ ya. Dari Jumanatut Tauhidi. Nazom tuha fi ami jimin sodi ra'in fal ghainin fuzta birrosyadi. Summa sholatu wassalamul fakhiri ala nabiyyin ja'ana fil akhiri. Ini Sobat Ngariksa, ini satu nazom yang kalau di kalangan santri karena jadi hafalan betul. Dulu waktu saya santri kebetulan ya sempat juga itu membaca kitab-kitab Alfiyah itu. Jadi ini luar biasa. Dan kalau saya lihat di sini Sobat Ngariksa ada masa selesainya ya. Saya harus pakai kacamata sebentar. Hurufnya kecil, tambahan. Wa faragtu min kitabatiha ilahuna lailatal ahad. Selesai menulisnya itu pada malam Ahad tanggal Sabi wal Ishrin 27 ya. Sa'ah samanin wasnita, detil sekali, jam 8:12 min syahri Ramadan. Masya Allah. Ini satu tradisi memang menyelesaikan kitab itu di bulan suci Ramadan ya. Terima kasih banyak Kak Nel. Ini tentu harus kitab Jumanatul Tauhid ini jadi kalau untuk kakak dengan abang saya, Buya Surah Hafal. Buya Surah Hafal sampai akhir. Dibacakan. Dibaca dan dihafal. Kemudian ditasmiah, dihafal. Kalau ketika kakak sulung dengan abang, watak Buya tu agak garang. Agak sedikit garang untuk menghafal. Maksud saya dan adik sudah sedikit. Garang itu maksudnya apa ya? Tegas. Oh, tegas ya. Tegas. Karena kalau di bahasa Indonesia garang itu galak gitu ya, garang. Tegas. Baik. Okey. Ya, terima kasih Kak Nel. Mungkin bisa ceritakan lebih lanjut ya, ini soal warisan dari almarhum ini. Buya kan mewariskan Hasanah Fatoniyah. Bagaimana ceritanya sejak didirikan, kemudian setelah beliau wafat, apakah ada amanah tertentu kepada putra-putrinya supaya melanjutkan Hasanah Fatoniyah ini?
Kalau secara khusus tu, kita nak cakap khusus. Macam kalau Buya tu kan daripada emaknya Hajawan Zainab, itu ada satu surat memang ada khusus surat untuk menguruskan karya-karya Syekh Ahmad Al-Fatani dari ibunya Buya berarti. Tapi kalau pada kami dari segi dokumen tak ada, tapi saya masih ingat di meja makan kami adik-beradik makan duduk di situ, Buya pesan, Buya kata Buya semua Buya dah siapkan dah sediakan dah, tak usah nak cari yang lain lagi. Kalau tak pandai nak menguruskannya, memang bodohlah kita. Jadi yang guna kita tu kerana kami ada Kalimantan juga kan, bodohlah kita. Jadi situ ada ketegasan kat situ sebab yalah Buya mana bagi Umi dengan Buya tak bagi sebut perkataan bodoh kan. Jadi situlah kita concern lah kat situ. Jadi termotivasi. Ya, termotivasi situ. Jadi selepas meninggal tahun 2007 pada awalnya kakak saya, kerana kami semua masih kecil. Semua masih kecil. Jadi kakak saya lah ambil peranan, disupport dengan anak-anak murid di khazanah, di pengkaji yang support untuk meneruskan khazanah Fatani ni dengan apa seadanya, Prof. Jadi sejak awal memang di sini ya kantornya? Di sini jadi tempat pengajian. Oh, ini tempat pengajian. Ini tempat pengajian. Kita pernah buka kedai buku beberapa tempat, buka tutup kan. Jadi di sini tempat pengajian, sekarang kita jadikan sini masih tempat pengajian tapi juga tempat cetak buku. Tempat cetak buku. Kemudian dah meninggal, kakak saya ambil. Kemudian sekarang giliran saya. Giliran saya. Jadi saudara mara itu semua. Apa berarti sebagai direktur atau apa namanya? Kalau secara itu pengurus gitulah, pengurus penjaga koleksi. Pokoknya bertanggung jawab terhadap khazanah Fatani. Manakala itu soal pengurusan khazanah begitu. Tapi kalau soal keilmuan tu abang saya lah. Abang saya yang sekarang mengajar kitab Sabilul Muhtadin. Sabilul Muhtadin karangan Syekh Arsyad Al-Banjari di sini. Dan kitab-kitab lain, kitab Faridah, kitab Muniatul, semua tu. Muniatul oleh Syekh Dawud Al-Fatani. Syekh Dawud Al-Fatani. Itu dua kitab itu betul memang tidak boleh tinggal. Masya Allah. Jadi kami ada yang sikit-sikit lah ambil. Jadi Kak Nel ingat tidak yang ada di Khazanah Fataniyah ini sebetulnya karangan siapa saja, dan dari Indonesia juga pasti ada ya kitab-kitabnya. Kalau misalnya kalau di khazanah ini penerbitannya seperti yang disusun oleh Ayah Buya tu dulu. Pertama bahagian yang karya-karya beliau tentang ulama Nusantara, tentang biografi, tentang begitu. Karya-karyanya. Begitu. Kemudian ada juga yang disusun dengan secara himpunan. Contoh himpunan Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, Syekh Dawud Al-Fatani. Kita himpunkan. Soalnya kitabnya nipis-nipis kan. Kita himpunkan dalam satu sedemikian. Dan juga karya-karya yang kalau nipis ni yang mana diperkenalkan semula, sebab dulu memang dia kenalkan semula. Mana yang tak ada di pasaran diperkenalkan semula. Contoh kalau di sini memang Faridah dan Muniatul yang utama. Dan kalau Prof pernah dengar kitab Samaratul Lughat, kamus dalam bahasa Melayu, Arab dan Mandailing. Kalau Mandailing itu cuma tak ada di sini. Terjemahkan dicetak juga di sini ya. Dicetak juga. Dan kalau yang Indonesia kitab sebutkan nama-nama. Ya mungkin kitab-kitab karangan Raja Ali Haji juga. Ada gitu kitab pengetahuan bahasa. Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitab pengetahuan bahasa. Kitab pengetahuan bahasa juga ada. Seperti itulah. Sebetulnya putra-putrinya Kak Nel khususnya, apakah sejak awal memang tertarik untuk bidang-bidang manuskrip yang kuno itu? Dia manuskrip itu yang menarik saya. Manuskrip itu mungkin yang menarik kita kot. Bagaimana ceritanya tuh sampai jadi menarik itu? Ialah kalau nak kata manuskrip tu Prof kan, kita dah memang di rumah. Jadi sudah di rumah, kalau fikirkan semula benda tu kita lalu saja, lihat saja. Kemudian yang menjadi permulaannya apabila manuskrip ni dibawa keluar, dipindah-pindahkan dari rumah, pindah ke sana sini. Jadi bila dah dikumpul tu jadi termenung. Orang luar semua kata sebut tentang Buya ni adalah orang yang manuskrip. Manuskrip ni sangat berharga. Dan pesan yang Buya tu datang balik semua kan. Jadi aku ni nak buat apa lagi? Kita ni nak ni kan. Jadi tengok benda ni perlu diurus. Jadi saya teruskan sajalah apa yang memang. Dan kemudiannya sekeliling tu
seperti takdir yang seperti kemudian temu dengan ada workshop lah, ada yang ada banyak-banyak support yang lain lah. Jadi putra-putrinya Kak Nel sendiri melihat bagaimana kitab-kitab ini, manuskrip khususnya kalau pindah itu dirawat dengan baik gitu ya, bawanya harus hati-hati gitu ya. Dengan pesanan-pesanan. Lebih hati-hati daripada membawa barang di rumah barangkali gitu ya. Mungkin Kak Nel juga melihat bagaimana respon para sarjana di luar, banyak yang datang ke Hasanah Fataniyah? Ya, banyak. Melalui manuskrip dan juga koleksi inilah banyaknya saya bertemu dengan para sarjana. Dengan para sarjana para sarjana dalam Malaysia dan juga di luar negara. Saya bagi contoh satu, kalau Prof berkaitan dengan terjemahan Al-Mustafid karangan Syekh Abdurrahman Singal. Ya, beberapa tahun yang lalu kalau daripada Turki menghubungi kami, beliau cuba mencari tentang tentang terjemahan Mustafid ni. Lalu terhubunglah dengan Hasanah Fataniyah dan saya sendiri, kalau tak salah saudara Osman Nuri, beliau menemukan 3 jilid terjemahan Mustafid manuskrip di Turki. Jadi itu kan berbeza Prof. Biasanya dua jilid, jadi 3 jilid. Dan jadi beliau kata adakah ini yang dibawa oleh Syekh Ahmad Al-Fatani. Jadi itulah itu antara satu Turki. Kemudian saya masih ingat ada dari Jerman, dan kalau Dr. Philip Buckmere, Philip Buckmere yang dekat dengan saya, yang dekat lah, yang berhubung. Beliau cerita tentang apa Islam di Cambodia semua. Dan juga lain-lain lagi banyak. Dari Indonesia tentu ya? Di Indonesia kalau datang sini dengan mewah sekali. Oh, maksudnya mewah apa nih? Beli tu buku terlalu banyak, susun. Dan harus kami cari kardus kotak mereka bungkus. Karena memang sangat terkait. Saya betul, saya cakap orang Indonesia antara yang datang ke Malaysia membeli khazanah buku-buku dengan sangat mewah. Saya kata boleh kata mewah dengan harga tak lihat dulu. Padahal nggak banyak uang juga. Tapi sanggup, itulah satu. Tapi karena saya kira kalau saya merasakan karena memang ada rasa memiliki terhadap pengetahuannya. Karena ada karangan, misalnya kemarin Syekh Abdurrahman Singal turjuman kan. Saya juga merasa dekat dengan teks-teks itu, jadi memang ingin memiliki. Walaupun kalau untuk ukuran rupiah ya lumayan mahal juga kan. Ya betul. Itu soalnya kalau kita tapi ilmu kan lebih mahal daripada itu ya. Yang saya tahu Kak Nel kan aktif juga di masyarakat Pernaskah Nusantara ya, di Manasa, asosiasi yang ada di Indonesia, bahkan berjumpa pertama barangkali juga di dalam forum seperti itu. Bagaimana Kak Nel melihat aktivitas studi pernaskahan di Indonesia? Ya, saya kagum dengan Manasa yang dapat mengumpulkan anak-anak muda, dan juga mereka boleh berbicara tentang manuskrip dengan sangat lancar. Saya itu satu kagum dari saya, yang mana ada satu sepakat dan juga mereka juga bersuhbah dengan guru mereka. Dan ini sama-sama guru yang mereka dekat sangat dengan guru mereka. Itu satu perkara yang saya mudah-mudahan ke depan kita bisa terus kolaborasi antara Malaysia, Indonesia dan juga sebetulnya negara-negara serumpun lain, karena juga, ini kan khasanah Jawi ya. Betul. Dan juga mereka kalau tak salah di Manasa atau di Pulpusnes sangat aktif membuat transliterasi dan alih aksara tanpa fikir. Dengan waktu singkat mereka boleh mungkin sudah Kak Nel sendiri S1, S2 itu di bidang manuskrip? Bukan. Tapi ilmu Islam. S1 di Universiti Islam Antarabangsa, IIUM, dalam Usuluddin, dan manakala mainnya dalam ekonomi. Kemudian S2 dalam Library Science. Dan sekarang PhD di UNISA Brunei Darussalam. Itu baru manuskrip Islam. Akhirnya ya. Mudah-mudahan Sobat Ngarisa kita akan mendapatkan disertasi dari ahli waris dari Buya Syekh Muhammad Syagir Abdullah, yang itu adalah guru kami, guru saya juga. Karena saya bisa dilihat dalam karya-karya saya juga itu hampir selalu mengutip karya-karya beliau yang memang terkait dengan ulama-ulama Nusantara. Jadi ini amal jariah ya. Untuk Buya juga begitu. Saya kira memang kita harus melanjutkan studi-studi ini. Kalau yang ada di meja ini yang dibawa sama Kak Nel ini kitab-kitab apa ini Kak Nel?
Ini satu. Boleh mungkin diceritakan ke Sobat Ngariksa sekilas saja barangkali. Ya, kita cerita tentang Syekh Ahmad kan. Jadi ini satu kitab tauhid akidah Sabilus Salam. Sabilus Salam oleh Syekh Ahmad Al-Fatani dalam bahasa Arab. Bahasa Arab. Saya nak cerita tentang bagaimana kami adik-beradik meneruskan. Jadi abang saya akan buka kitab Sabilus Salam pada bulan Ramadan. Dan beliau sampai khatam. Dan khatam maknanya setiap khatam selama 5 tahun, 5 kali Ramadan baru khatam. 5 kali Ramadan baru khatam. 5 kali Ramadan baru khatam. Inilah sudah dicetak juga di sini ya. Yang ini sudah cetak. Tapi sekarang ada penelitian juga dari inilah pendidik. Kemudian ini yang menarik Prof. Apa tu? Yang ini ini buku surat Syekh Ahmad Al-Fatani. Surat. Buku salinan surat Syekh Ahmad Al-Fatani. Yang ini saya masih ingat yalah kita kemas-kemas ni kan. Saya sangka kalau manuskrip di khazanah ni kan biasanya nipis-nipis. Jadi saya sangka ini Arab punya isi. Jadi kalau Arab tu saya tak sentuh. Jadi satu hari lihat ini Jawi, kemudian beda materialnya. Kemudian bila dilihat rupanya isinya surat. Salinan surat Syekh Ahmad Al-Fatani. Ini kertasnya juga tipis sekali ya. Ini kalau kami panggil. Ini bukannya memang dari kiri ke kanan urutannya, bukan kanan ke kiri ya? Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Ini produk Itali. Ya, betul. Dia ada nombornya kan. Produk. Ini semuanya sudah diterbitkan mungkin dalam kita sudah ada yang album itu ya? Ya, sebagian ya. Surat Syekh Ahmad Al-Fatani. Jadi surat dari siapa? Dari Syekh Ahmad Al-Fatani. Syekh Ahmad Al-Fatani berarti kepada siapa-siapa yang dia kirimkan di dunia Melayu ya. Di alam Melayu atau termasuk juga di Mesir, sahabat kepada sahabatnya di Mesir Wabi Halabi. Ini satu. Jadi surat ditulis dalam bahasa Jawi saat itu ya. Ada juga Arab. Ada campur ya, Arab dan Jawi. Ini mengatakan yang Syekh Ahmad beliau mempunyai satu pengurusan dokumen dengan baik. Beliau hantar surat tapi beliau ada salinan beliau sendiri. Berarti di tempat yang dihantar juga mestinya ada ya salinannya. Karena surat ini kan dihantarkan. Betul. Ada juga kalau tidak salah suratnya yang dihantar ke kampung halaman tempat lahirnya Buya ya. Ke Midai. Yang Midai, ini bukan. Lain lagi. Ini lain lagi surat dari Mekah. Dari Mekah. Surat dari Mekah. Dari komunitas Jawi di Mekah. Ya, betul. Bercerita tentang apa di suratnya itu? Dalam surat ini menceritakan ada seseorang yang meninggal dunia. Jadi orang ini kirimkan duit, menyatakan sudah terima duit dari Midai. Kemudian minta gunakan untuk bagi ke Mekah, Madinah, mendanai pengajian, lebih kurang begitulah. Jadi ada beberapa surat dalam ini. Iya tentu ini harus hati-hati ya. Saya juga tidak berani asal pegang. Tapi yang jelas di Khazanah Fataniyah, Kak Nel ini sekarang punya tanggung jawab untuk merawat ini semua. Betul. Kemudian menerbitkannya dan berbagi dengan khalayak terkait apa yang ada di dalam. Jadi disimpan bukan untuk disembunyikan gitu ya. Bukan. Ya, amanat dari Buya sebetulnya bagaimana terkait dengan penyebaran pengetahuan yang ada di dalamnya? Kalau Buya itu memang orangnya berkongsi. Misalnya kalau sarjana datang di sini, penyelidik datang di sini, beliau memang mudah mengeluarkan. Jadi ada yang sudah melaluinya. Yang dulunya pelajar, sekarangnya pensyarah. Mereka pun berkongsi dengan anak murid yang sekarang kata pergi je Taman Melewa, Khazanah Fataniyah. Ya. Pergi saja, nanti pandai-pandailah Khazanah tu bagi apa-apa yang berkaitan kan. Jadi kadang-kadang tu mereka dah baca, jadi mereka tanya ada tak bahan ni? Situ kesukaran bagi saya. Situ kesukaran kita nak trace balik apa yang dah ditulis kan. Jadi kalau jumpa kita bagi, kalau tak jumpa. Dan selalunya Prof apabila sudah selesainya kajian orang tu barulah saya jumpa. Itu kan ini kan takdirnya. Dan dalam berbagai event selalu Khazanah Fataniyah hadir buku-bukunya untuk diperkenalkan kepada khalayak ya. Seperti kemarin kita ada acara di University Malaya ya. Sidang perayaan Pujangga Persuratan
Nusantara? Nusantara. Ya, saya lupa. Itu yang digagas oleh anak-anak muda yang sekarang mulai bangkit ya untuk menjaga warisan budaya, dan Hasanah Fataniyah hadir juga ya untuk kita buat pameran dan untuk juga pameran. jualan. Ya. Kak Nel, mungkin ini bagian terakhir dari obrolan kita ke depan sebetulnya terkait dengan kerjasama tadi ya, untuk berbagi pengetahuan di Hasanah Fataniyah. Kan sekarang Hasanah Fataniyah bekerja sama dengan Dreamsy ya untuk digitalisasi manuskrip. Mungkin Sobat Ngariksa masih ingat Dreamsy, Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia. Dia ada program digitalisasi untuk manuskrip di Asia Tenggara oleh PPIM UIN Jakarta, bekerja sama dengan Hamburg University juga. Nah, sekarang Hasanah Fataniyah itu masih berlangsung ya, sedang kerjasama dengan Dreamsy. Apa alasannya Hasanah Fataniyah mau bekerja sama dengan Dreamsy? Saya rasa saya baru mengenali manuskrip sekitar tahun 2000 selepas S1. Kemudian pada masa itu juga yang orang menggalakkan kena tangkap gambar, kena digitize. Kita buat, kadang orang minta tu kita buat secara pakai handphone apa semua kan. Kemudian lahirnya beberapa repository manuskrip. Tapi mengapa saya pilih Dreamsy? Satunya kerana kalau kita tengok satu kata cabaran. Kalau menguruskan digitize file, kadang maintenance-nya sekejap saja. Maintenance buat satu projek kemudian selesai, off. Jadi tidak bermanfaat. Saya melihat Dreamsy dari tahun 2019 kerana saya S2. Jadi saya lihat, saya tengok maintain, insya-Allah istiqomah yang istiqomah, dan juga kualitinya, ada kualitinya dan juga pengurusan jadi saya setuju untuk dengan Dreamsy, dan mudah-mudahan apa yang kita keluarkan, apa yang kita open accesskan, support untuk kajian akan datang, kajian supaya kita merujuk apa bahan kita, bahan kita sendiri. Dan nanti kan hasil digitalisasi Dreamsy semuanya menjadi koleksi Hasanah Fataniyah dalam kualitas yang baik gitu ya. Dan juga mempercepat misalnya orang datang kata ada tak kitab ini karena memang Dreamsy open access semuanya untuk dibagi untuk pengetahuan ya. Dan mengapa kita ngobrol di Ngariksa? Karena kan memang Dreamsy hasil-hasilnya juga didiskusikan di Ngariksa gitu. Nanti mudah-mudahan ke depan ada kajian-kajian lagi, obrolan seperti ini, berbagi dengan Sobat Ngariksa. Nanti ada anak-anak muda yang mungkin tidak selalu filolog ya, ada yang bidang-bidang lain tapi tertarik untuk mengkaji manuskrip-manuskrip termasuk yang di Hasanah Fataniyah. Insyaallah, mudah-mudahan Sobat Ngariksa kita bisa melanjutkan kerjasama khususnya dengan Hasanah Fataniyah dan juga umumnya dengan kolega-kolega kita di Malaysia, karena banyak sekali manuskrip-manuskrip Nusantara yang ditulis dalam bahasa Melayu. Bukan hanya banyak, tetapi memang kalau di dunia Melayu ya umumnya kalau mau diprosentase ya bahasa Melayu itu Jawi ya kita menyebutnya, itu sangat banyak sekali. Terima kasih banyak Kak Nel atas obrolannya, dan terima kasih atas kerjasama dengan Ngariksa, dengan Dreamsy. Kami sangat beruntung sekali bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan-pengetahuan dari Hasanah Fataniyah ini. Mungkin di akhir kita Ngariksa biasanya ada salam. Sudah hafal belum? Sudah. Oh, sudah hafal. Kalau gitu sendiri saja. Saya memang mengikuti Alhamdulillah. Terima kasih Ngariksa banyak. Daripada pengajian manuskrip, Sudatul Asrar. Alhamdulillah. Kemudian, betul. Bisa ceritakan sedikit Kak Nel, episode apa saja yang pernah ditonton? Episode ngaji manuskrip Sudatul Asrar sehingga Karangan khatam. Syekh Yusuf Makassar. Sehingga khatam. Kemudiannya ketika yang saya suka tu ketika yang di Mindanao, ada beberapa episod kan. Manuskrip Marawi City. Marawi City ada koleksi di sana. Mengapa suka yang Marawi? Ya, menarik. Soalnya memang betul-betul manuskrip yang terancam. Lalu ada ceritanya, ada bom lah. Dan bahasanya juga Melayu juga, Jawi juga. Kemudian yang paling dekat sekali yang bersama Ustaz Mashkur. Ustaz Mashkur Safruddin yang Pedir Museum ya. Pedir Museum yang terasa dekat yang itu. Kenapa?
Kerana itu memang koleksi peribadi. Maksudnya yang satu perjuangan untuk koleksi untuk manuskrip ulama kita. Jadi yang Ustaz Mashkur kongsikan itu telah sedekat dengan apa yang Khazanah lakukan. Juga masa mudanya, maksudnya macam Ustaz Mashkur, beliau pergi mencari bersama ayah. Pergi ikut ayahnya dalam keadaan tak tahu apa-apa. Sama juga saya pun, maksudnya lihat saja ayah mau mengajarkan. Tetapi beliau lebih giat lagi. Manakala saya pula hanya di rumah saja. Jadi saya harus lebih lagi tengok daripada beliau. Nah ini Ustaz Mashkur Safruddin nih. Ustaz Mashkur di Pedir Museum nih ada pesan dari Hasanah Fataniyah bahwa apa yang dilakukan dan pengalaman, saya biasa menyapanya Nyak Mashkur, apa yang dilakukan oleh Nyak ini ternyata menginspirasi banyak orang, karena sejak usia muda, kalau tidak salah Nyak Mashkur ini sejak usia 16 tahun itu sudah menghimpun manuskrip-manuskrip sampai sekarang ada sekitar 800 manuskrip katanya di Pedir Museum. Katakannya sama kayak Buya dulu. Buya usia berapa tahun ya mulai menghimpun manuskrip? 12. Nyak Mashkur masih kalah 16. Jadi ini 12. Tapi insya Allah sekarang dengan digitalisasi akan lebih banyak lagi, dan sekarang dilanjutkan oleh ahli waris dari Buya. Mudah-mudahan ini menginspirasi Sobat Ngariksa kita ya. Baik Kak Nel, terima kasih banyak. Mari kita ucapkan salam kepada Sobat Ngariksa. Sobat Ngariksa, Mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa. Terima kasih banyak Kak Nel. Terima kasih. Saya juga terima kasih, Prof. Terima kasih banyak.